Selamat Sabat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kini kita tiba pada pelajaran yang ke-11 dengan judul Ditangkap dan Diadili. Dan kita ditemani oleh dua narasumber kita pada hari Sabat yang kudus ini. Yang pertama Bapak Pendeta Berin Stumeang. Selamat Sabat Pak Pendeta. Selamat Sabat Pendeta. Dan juga Bapak Gibson Simanjuntak. Selamat Sabat Pak Gibson. Selamat Sabat Pak Pendeta. Baik, sebelum kita memulaikan pelajaran kita di pelajaran yang ke-11 ini, terlebih dahulu kita berdoa dan saya mengundang kesediaan Bapak Simanjuntak ya untuk memimpin kita dalam doa. Baik, kita sama-sama berdoa. Maha besar Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, waktu yang indah ini kami gunakan untuk berdiskusi dari pelajaran sekolah sahabat kami, pelajaran ke-11. Biarlah Tuhan, firman yang kami bacakan dan itu menguatkan iman kami. Terlebih Tuhan menjadi kabar baik, menyegarkan iman dan meneguhkan iman kami saat menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Berkati semua acara kami dari awal hingga akhir, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gibson atas doanya. Pada pelajaran yang ke-11 ini, ada satu pertanyaan yang saya rindu tanyakan kepada Bapak Pendeta Situmeang. Demikian, peristiwa penting apa di dalam akhir pelayanan Yesus ketika dia masuk pada saat penderitaan menjelang penyalibannya dalam penggenapan rencana keselamatan? Mungkin boleh Pak Pendeta? Baik, makasih Pendeta. Menjelang penyaliban Yesus, kita tahu ada beberapa peristiwa yang sangat penting dalam pelayanan Yesus dan menandai penggenapan rencana keselamatan. Yang pertama adalah bahwa itu adalah perjamuan terakhir. Yesus bersama dengan murid-murid, mereka melakukan perjamuan terakhir. Makan malam terakhir bersama dengan kedua belas muridnya. Peristiwa ini sangat penting karena malam itu Yesus memperkenalkan satu acara yang disebut dengan perjamuan kudus, ya, simbol dari pengorbanannya. Yesus bersama dengan kedua belas murid itu, mereka makan roti dan minum air anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang besok dia ditangkap dan disalibkan. Kemudian sebelum menjelang penyaliban Yesus, ada peristiwa doa ya di Taman Getsemani. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus berdoa dengan penuh pergumulan di taman itu, menunjukkan ketaatannya kepada kehendak Allah meskipun menghadapi penderitaan yang akan datang. Yesus tahu bahwa besok dia akan mengalami satu peristiwa yang sangat berat secara manusia, penderitaan yang sangat berat yang akan dia jalani sebagai manusia. Maka malam itu dia berdoa untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan itu doa yang sangat luar biasa. Yesus sampai berkeringat dan menitiskan keringat darah. Di dalam doanya Yesus katakan, jika memungkinkan cawan, ya, tidak meminum cawan itu lebih baik. Tapi jangan kehendakku, kata Yesus, tapi kehendakmu. Artinya apa? Yesus benar-benar taat kepada Bapaknya, walau penderitaan yang sangat berat sebagai manusia dia akan alami. Kemudian juga terjadi peristiwa pengkhianatan oleh Judas, salah satu murid yang sangat dekat dengan Yesus, yaitu Judas Iskariot, mengkhianatinya dengan menyerahkan Yesus kepada pemuka agama Yahudi. Yang lucunya saudara, Yudas menyerahkan Yesus dengan cara mencium.
Yudas sudah bersepakat dengan pemuka agama dan tentara-tentara Roma. Ketika mereka mau menangkap Yesus supaya tidak salah tangkap, Yudas katakan, dia yang kucium, dialah Yesus yang harus kamu tangkap. Yudas mencium Yesus untuk menyerahkan Yesus. Kemudian penyalipan, ya, puncak dari sebelum penyalipan, penangkapan dan pengadilan. Yesus ditangkap di Taman Getsemani dan diadili oleh para pemuka agama Yahudi serta Pontius Pilatus, gubernur Romawi. Ya, jadi Yesus diadili manusia. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja keadilan, tapi diadili oleh manusia yang penuh dosa. Kemudian tiba kepada penyalipan. Puncak dari penderitaan Yesus adalah penyalipannya di bukit Golgota. Dan ini adalah penggenapan dari banyak nubuatan di perjanjian lama yang intinya adalah rencana keselamatan melalui siapa? Melalui diri Yesus Kristus yang pada akhirnya hari Jumat itu dia ditangkap, dia disalibkan. Ya, dia disalibkan. Peristiwa-peristiwa ini tidak hanya menandai akhir pelayanan Yesus di bumi, tetapi juga menjadi dasar iman bagi setiap orang Kristen tentang apa? Pengorbanan dan kasih Allah yang sangat besar kepada manusia. Nah, itu mungkin yang boleh saya sampaikan, Pendeta. Terima kasih, Pendeta. Berarti dengan kita dengan peristiwa-peristiwa terakhir ya sebelum penyalipan, kembali juga mengingatkan kita bagaimana kasih Tuhan ya, bagaimana kasih Tuhan kepada kita, yaitu di mana dia rela untuk mati di salib, seperti itu kira-kira ya. Nah, berikutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana kuasa kematian atau kebangkitan Yesus menjadi keteguhan iman untuk tetap setia sampai pada kesudahan hingga Yesus datang. Ya, ini boleh mungkin Bapak Gibson Simanjuntak boleh memberikan pendapat. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Pertanyaan yang sangat mendasar kepada iman setiap orang Kristen, kalau bisa saya katakan ya. Yang pertama kita harus mengakui dan menerima bahwa benar-benar ada kuasa dari kematian dan kebangkitan Yesus. Kenapa seperti itu? Sebab Yesus mati di kayu salib itu bukan terjadi secara kebetulan saja, ya kan? Tapi itu sudah dinubuatkan bahkan oleh Yesus sendiri ketika dia masih berada di dunia ini bersama-sama dengan muridnya. Sebagaimana tertulis dalam Markus 8 ayat 31, kalau bisa saya baca di sini ya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Kalau kita lihat dari ayat ini bahwa jelas mengatakan Yesus itu sudah tahu bahwa akan ada kematian ini. Dan itu sudah ada dalam nubuatannya. Bahwa Yesus sudah akan mati dibunuh, namun ia akan bangkit setelah 3 hari atau 3 hari kemudian setelah kematiannya. Lalu kemudian Yesus kita tahu naik ke surga untuk hidup kekal selamanya. Ya kan? Dan tapi sebab kalau Yesus tidak mati di kayu salib lalu dikuburkan tetapi ia tidak bangkit, tentu untuk kehidupan yang kekal, maka tentu tidak ada pengharapan atau tidak ada kuasa yang kita harus percayai dari kematian itu. Karena Yesus bangkit maka ada keyakinan dan pengharapan. Lalu bagaimana mungkin juga kalau kita bisa melihat
kematian Yesus, tadi pertanyaan meneguhkan iman kita gitu Pak Pendeta ya. Bagaimana Yesus berhasil mengalahkan kematian itu? Dari kematian itu sendiri kita lihat Yesus mengalahkan kematian. Yesus artinya mengalahkan maut. Dan benarlah yang ia katakan di dalam Lukas pasal 24 ayat 46 yang mengatakan begini. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya jelas dikatakan, sebab jika tidak demikian, sia-sialah kepercayaan kita kepada seperti yang Paulus tuliskan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Jadi Pak Pendeta, kalau kita melihat di peristiwa itu, bagaimana kuasa kematian dan kebangkitan Yesus menjadi keteguhan iman, tentu sangat berperan penting kebangkitan kematian Yesus. Dan itu adalah pokok dari segala iman kita. Dan kemudian Yohanes juga mencatat dalam Yohanes 11 ayat 25, tulisannya begini, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat inilah yang menjadi patokan kita, yang meneguhkan iman kita ya Pak Pendeta ya. Dan juga pengharapan kita tentang sampai Yesus nanti benar-benar datang kali kedua bersama-sama dengan kita. Sekalipun kita harus memang mengalami kematian seperti yang Yesus alami. Tetapi dalam kematian, dalam janji Yesus bahwa ada kuasa yang akan membangkitkan kita agar kita hidup kembali dan menikmati hidup baru, hidup yang kekal. Saya kira itu demikian dari saya Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Pak Simanjuntak ya, artinya kita memiliki pengharapan ya, bahwa di dalam Yesus, sebagaimana Yesus dibangkitkan, maka kita pun akan dibangkitkan, kalaupun kita harus mengalami kematian ya, kira seperti itu. Terima kasih Pak Simanjuntak ya. Dan pertanyaan berikut adalah, apakah yang Yesus doakan di Getsemani dan bagaimanakah doanya dijawab? Dan hal penting apa bagi rencana keselamatan? Mungkin Pak Pendeta boleh memberikan pendapat? Oke, baik. Di Getsemani, Yesus berdoa ya. Di Taman Getsemani Yesus berdoa. Doa yang sangat intens dan penuh dengan pergumulan yang sangat luar biasa. Doanya itu boleh kita baca itu di dalam Matius 26 ayat 39 dan di Markus 14 ayat 36. Dia katakan seperti ini. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Di dalam doa ini, Yesus menunjukkan ketaatan yang sempurna kepada Sang Bapa. Meskipun dia tahu penderitaan yang akan dialaminya sangat berat. Sangat berat. Doanya mencerminkan kemanusiaannya yang bisa merasakan ada rasa takut dan sedih. Tetapi pada saat yang sama dia harus menjadi Allah yang setia. Dia harus menjadi seseorang yang setia kepada Allah, yaitu kepada Sang Bapa. Jawaban atas doa Yesus di Getsemani tidak datang dalam bentuk pembebasan dari penderitaan. Jawaban doa yang diterima oleh Yesus bukan bebas dari penderitaan, tetapi dalam bentuk penguatan. Bahwa malaikat Tuhan datang menguatkan dia. Dan Yesus menerima kekuatan untuk menghadapi penyaliban yang akan datang.
hal penting bagi rencana keselamatan dari doa di Getsemani. Apa kira-kira? Tadi pertanyaan, apa kira-kira yang penting menjadi pelajaran bagi kita dari doa Yesus di Taman Getsemani? Yang pertama adalah ketaatan Yesus. Doa ini menunjukkan ketaatan Yesus yang sempurna kepada kehendak Bapa dan merupakan inti dari rencana keselamatan. Tanpa ketaatannya, maka penebusan manusia tidak akan mungkin terjadi. Kalau sekiranya Yesus tidak taat, tidak setia, maka gagallah rencana penebusan. Kemudian, hal penting yang boleh menjadi pelajaran atas doa Yesus di Getsemani, pengorbanan yang sempurna. Yesus rela mengorbankan dirinya meskipun dia tahu penderitaan yang dialami menunjukkan kasihnya yang besar bagi manusia. Kekuatan dan penderitaan yang dialami oleh Yesus, yang diterima oleh Yesus, mengajarkan kepada kita bahwa sebagai umat Tuhan, kita juga tidak lepas dari banyak penderitaan. Tetapi Tuhan mau agar kita menjadi umat yang taat. Menjadi umat Tuhan yang setia. Jadi apa yang dialami Yesus di Getsemani sampai kepada salib, ini menjadi teladan, menjadi pelajaran yang sangat sempurna dan sangat baik bagi kita semua. Tentang ketaatan, kesetiaan dan kasih, ya, dan pengorbanan, ya, karena cinta Yesus membutuhkan bukan hanya taat atau setia, tetapi juga menuntut pengorbanan. Marilah kita menjadi umat Tuhan yang taat, yang setia kepada Allah kita, kepada Bapa kita, karena Tuhan menjanjikan akan keselamatan kepada kita dan kita sudah terima itu. Dan mari kita mempertahankan itu di dalam hidup kita. Mungkin itu yang boleh saya jawab, Pendeta. Baik, terima kasih Pak Pendeta ya. Ini juga menjadi sebuah pelajaran juga tentunya buat kita ya. Bahwa mungkin terkadang jawaban Tuhan itu dalam pergumulan kita mungkin tidak serta-merta melepaskan kita, tetapi juga memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menghadapinya atau melewatinya ya. Dan juga bagaimana teladan ketaatan daripada Yesus Kristus ya. Terima kasih Pak Pendeta. Dan selanjutnya pertanyaan yang berikut ya, pertanyaan yang keempat. Meskipun Petrus sangat mengecewakan Yesus ya, kita tahu Petrus menyangkal Yesus, tetapi Yesus tidak menolaknya ketika dia menyesali kesalahannya. Harapan apakah yang Anda dapat ambil untuk diri sendiri dari kenyataan ini? Mungkin Pak Gibson Simanjuntak boleh memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih Pak Pendeta, pertanyaan luar biasa. Peristiwa ini kalau kita lihat cerita tentang penyangkalan yang Yesus terima dari seorang Petrus, salah satu murid yang dekat dengan Yesus sendiri, berawal dari, kalau kita lihat ceritanya tentang nubuatan Yesus, tentang penderitaan yang akan Yesus alami dan sikap murid-muridnya saat peristiwa itu. Kalau kita baca dalam Markus 14 ayat 27 di sini, kalau boleh saya baca. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai." Ketika Yesus mengungkapkan kata-kata ini dalam Markus 14 ayat 27 tadi, kita mendengar apa yang Petrus jawab. Dia secara spontan menjawab. Apa katanya? "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Ya kan? Kata Petrus begitu di ayat yang ke-29. Lalu kata Yesus kepadanya, Yesus berkata kepada Petrus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Yang di ayat ke-30 itu, di Markus 14 ayat 30. Kalau kita melihat di ayat 31 kemudian, tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus menjawab Yesus kembali, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau," kata Petrus. Sebenarnya kalau kita lihat keteguhan iman Petrus di sini, sangat luar biasa.
Dia dengan yakin akan bersama dengan Yesus apapun yang terjadi. Tetapi kita lihat peristiwa yang terjadi adalah kebalikannya. Kalau kita lihat dari sejarah atau seorang rasul Petrus, seorang yang dekat dengan Yesus, bersama hampir setiap saat bersama dengan Yesus, bisa mengalami penyangkalan iman terhadap Yesus sendiri. Lalu pertanyaan tadi, bagaimana, apa dapat yang kita ambil untuk pelajaran apa, harapan apa yang kita ambil dari penolakan yang dialami oleh penyangkalan yang Petrus lakukan. Kalau saya bisa lihat di sini, sebenarnya Petrus ini ingin sekali menyaksikan penyaliban Yesus dengan begitu dekat, ya kan? Tetapi ia akhirnya memilih untuk mengikuti Yesus, melihat Yesus dan menyaksikan penyalibannya dari jauh. Lalu hingga akhirnya beberapa di antara orang-orang di situ mengenal Petrus dan mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari orang yang di depan itu yang disebutkan, maksudnya Yesus. Tetapi di dalam Markus 14 ayat 71 ayat berikutnya mengatakan, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, ya kan? Begitulah kira-kira kejadiannya. Aku tidak mengenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Lalu itulah cerita singkat yang kita coba bacakan. Akhirnya apa? Ayam pun berkokok. Kemudian Yesus menoleh ke belakang di ruang pengadilan, lalu menatap mata Petrus. Maka apa yang terjadi? Petrus menangis terseduh-seduh, ya kan? Lalu menyesali perbuatannya. Pada malam itu juga Petrus berlari kemana? Ke Taman Getsemani, di mana Yesus berdoa malam itu. Yesus berdoa di sana, dan di sanalah Petrus mengakui dosanya dan menyesali perbuatannya tentang penyangkalannya terhadap Yesus. Tetapi kita lihat di sini Petrus, di dalam cerita ini Alkitab kita lihat bahwa Yesus tidak menolak siapa? Menolak Petrus. Memang kita ini adalah orang yang lemah gitu Pak Pendeta ya, yang gampang hari bisa teguh imannya, lain hari lagi dia bisa lemah. Begitulah keadapan kita. Dengan yang terjadi kepada Petrus, demikian juga kadang-kadang terjadi kepada kita. Ketika kita orang lemah semua jatuh dalam dosa, maka kita harus dengarkan nasihat Yesus mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging adalah lemah. Markus 14 ayat 38. Ya, meskipun hari ini kita kadang-kadang kuat seperti satria atau bersinar berjalan seperti dalam terang, kadang-kadang bisa seperti terang yang bersinar seperti berjalan bersama Yesus, tetapi mungkin memang ada kalanya kita bisa lemah seperti Petrus tadi. Dia karena rasa takut yang begitu takut dan mengalami kalau kita lihat sekarang itu seperti dilihat oleh seluruh mata pada saat itu, dan peristiwa yang sangat mencekam dituduhkan kepada Yesus. Barangkali kalau saya pun di posisi Petrus akan bisa melakukan hal yang sama ya. Takut kita akan dikucilkan apa yang terjadi setelah kematian Yesus atau peristiwa di tengah-tengah orang yang begitu banyak. Lalu jika kita lemah memang berjaga-jaga dan berdoa agar jangan jatuh. Sekalipun jatuh, mintalah keberanian dari Tuhan untuk mengakui kesalahan kita dan menyesali dan meninggalkan dosa-dosa kita. Sebab firman Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 Pak Pendeta kalau bisa baca, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam Yesaya 1 ayat 18 seperti biasa kita sudah sering dengarkan bahwa sebab Tuhan memanggil kita orang untuk berdoa. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saya kira itu pelajaran yang bisa saya ambil dari kisah Petrus, penyangkalan Petrus terhadap Yesus adalah bahwa Yesus tidak akan pernah menolak apapun perbuatan kesalahan yang kita perbuat. Yesus dengan tangan terbuka menerima kita asal dengan kita sungguh-sungguh datang dan bertobat. Saya kira itu Pak Pendeta. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Gibson ya. Memang satu pelajaran yang indah bagaimana Yesus tidak melihat seberapa besar dosa Petrus ya, tetapi yang Yesus lihat adalah seberapa besar pertobatannya. Baik, yang berikut adalah kita akan mendengarkan tentunya closing statement atau kesimpulan dari dua narasumber kita, dari Pendeta Berlin dan juga dari Pak Gibson ya. Mungkin yang pertama kami minta kesediaan Pak Gibson untuk memberikan closing statement dari pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kalau kita baca sebagai konklusi atau kesimpulan dari saya Pak Pendeta, saya lebih menitik beratkan kepada kisah Petrus ini. Nanti mungkin yang lain boleh ditambahkan Pak Pendeta Situmyang. Kalau kita lihat kisah Petrus tentang penyangkalan kepada Yesus sampai 3 kali ini, saya coba ambil 3 poin yang perlu kita pelajari atau kita dengarkan. Yaitu yang pertama tentang pengampunan. Tidak peduli seberapa besar kesalahan yang kita buat, akan selalu ada kesempatan untuk mendapatkan pengampunan jika kita benar-benar menyesal dan berusaha untuk berubah. Kemudian yang kedua, kasih tanpa syarat. Ya, kasih Yesus kepada kita tidak bergantung pada kesempurnaan kita. Dia mencintai kita apa adanya dan selalu siap menerima kita kalau kita mau kembali. Lalu yang berikutnya kesempatan kedua, seperti Petrus yang kita tahu ceritanya, Petrus diberikan juga kesempatan kedua Pak Pendeta. Lalu kita juga akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperbaiki kesalahan jika kita mau berjanji dan memiliki pribadi yang lebih baik. Lalu yang terakhir adalah kekuatan dan kelemahan. Petrus menunjukkan bahwa bahkan orang yang paling setia pun yang bersama dengan Yesus bisa jatuh. Ya, tetapi dengan bantuan dan kasih Yesus kita bisa bangkit kembali. Saya pikir itu dari kesimpulan dari saya Pak Pendeta. Tuhan memberkati. Pak Gibson, dan selanjutnya kita mendengarkan kesimpulan dari Pendeta Situmyang. Nanti sekalian juga mungkin boleh doa tutup ya. Baik, terima kasih Pendeta. Pelajaran kita pada minggu ini berjudul ditangkap dan diadili. Ini masa-masa penampian bagi murid-murid sebenarnya ya. Apakah mereka akan bersama dengan Yesus atau tidak? Dan ternyata ya 11 murid-murid itu bersama dengan Yesus, tetapi ada juga yang menjadi pengkhianat. Ya, kita di mana? Nah, ini pertanyaan bagi kita semua. Kalau kita mulai dari pelajaran hari Minggu ya, tak terlupakan. Apa yang tak terlupakan? Disebut di sini pengkhianatan Judas tidak terlupakan. Artinya mari kita ingat itu menjadi pelajaran bagi kita. Agar kita menjadi umat Tuhan yang setia. Tidak menjadi pengkhianat yang menjual Yesus hanya untuk beberapa keping perak. Ya kan? Karena materialistisnya Yudas sampai teganya dia menjual gurunya yang sangat mengasihi dia, yang sangat menyayangi dia. Hati-hati, jangan gara-gara sesuatu kita menjual Yesus, kita menjadi pengkhianat. Mungkin banyak penderitaan yang dialami oleh manusia, tetapi itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk meninggalkan siapa? Meninggalkan Yesus. Kemudian perjamuan malam, Yesus sebelum penyalipan Yesus makan bersama yang terakhir, dan di saat itu Yesus memperkenalkan perjamuan kudus. Ya, makan roti dan minum air anggur yang melambangkan penerimaan kita kepada Yesus. Artinya penerimaan kita kepada keselamatan. Mari kita terima Yesus sebagai juru selamat bagi kita semua. Hanya Dia jalan bagi kita untuk mendapatkan keselamatan. Kemudian peristiwa Getsemani. Yesus berdoa di Getsemani. Yesus juga ditangkap di Getsemani. Saudara, ketika Yesus berdoa, dikatakan bahwa apakah doanya dijawab? Ternyata doa Yesus tidak dijawab. Karena Yesus katakan jika mungkin cawan ini ambil,
Tapi doa itu tidak dijawab. Yesus harus menerima cawan penderitaan itu. Ya, seringkali juga kita manusia, umat Tuhan, banyak berdoa. Tapi mungkin kita melihat tidak semua doa-doa kita dijawab seperti yang kita inginkan. Saudaraku, bahwa setiap kita berdoa bukan harus dijawab oleh Tuhan seperti yang kita inginkan. Karena Tuhan tahu mana yang terbaik bagi kita. Dan Tuhan akan sediakan yang terbaik. Ketika Tuhan katakan tidak, maka Tuhan akan memberikan jawaban atau hal yang lain yang terbaik bagi kita. Kemudian hari Rabu menanggalkan semua untuk meninggalkan Yesus. Ini lihat ini. Setelah Yudas tahu bahwa benar-benar Yesus ditangkap dan akan disalibkan, dia menyesal. Dia menyesal. Petrus menyesal, tapi dia bertobat dan Tuhan menerima pertobatannya. Tapi Yudas menyesal, bukan untuk bertobat. Dia tinggalkan, dia buka kainnya, dia lepas, dia sedih karena dia sudah menjual Yesus, tapi bukan bertobat. Dia malah pergi dan seperti tidak ada lagi, seolah-olah Yesus itu tidak mungkin mengasihi dia dan dia bunuh diri. Saudara, apakah kita akan seperti itu? Ya, meninggalkan Yesus dengan membuka semua, kita kecewa barangkali. Saudara, kita jangan menjadi orang yang kecewa. Tetapi datanglah kepada Tuhan. Pada akhirnya di hari Kamis katakan, siapakah engkau? Biarlah kita mengenal Yesus secara pribadi. Biarlah kita dalam hidup kita memiliki pengalaman bersama dengan Yesus. Supaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, pengalaman itu menjadi guru bagi kita. Bahwa Yesus adalah harta yang kita harus pegang dan jangan pernah dilepaskan. Karena dialah ada kita memiliki pengharapan. Mungkin itu hal-hal yang mungkin boleh menjadi pelajaran bagi kita yang kita boleh terima di pelajaran kita sepanjang minggu ini. Terima kasih, Pendeta. Baik, kita berdoa, kita mengakhiri diskusi kita. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk diskusi kami pada malam hari ini bersama dengan kedua hamba-Mu, Pendeta Siagian yang sudah memandu, demikian juga Bapak Gibson Simanjuntak bersama dengan hamba-Mu. Apapun yang kami pelajari bersama dalam diskusi ini, biarlah ini menjadi pelajaran yang baik bagi kami semua Tuhan, untuk menambah pengetahuan kami, bahkan dengan itu kami semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau, dan memegang Engkau sebagai mutiara, harta terindah dalam hidup kami. Karena melalui Engkau sajalah kami boleh mendapatkan keselamatan itu. Biarlah pelajaran-pelajaran apa yang sudah kami terima, melalui pengalaman daripada murid-murid bersama dengan Yesus. Ada yang setia sampai kepada salib menemani Yesus. Tetapi ada juga yang menjadi pengkhianat. Tuhan, biarlah kami maknai pelajaran ini agar kami menjadi umat yang setia. Mungkin kami sering gagal, tetapi biarlah kami mengakui kegagalan kami dan berserah kepada Tuhan, karena kami tahu Allah kami Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Tuhan sangat mengasihi orang-orang berdosa dan Engkau mau menerima kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya. Demikian juga umat Tuhan yang menyaksikan rekaman ini, pelajaran ini, agar menjadi satu pelajaran yang bermanfaat bagi kami, boleh menjadi pertumbuhan rohani dalam hidup kami untuk tetap setia sampai Maranatha. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih pada saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan berkati kita.